Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Jaya. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini saya dapat garapan atau servisan TV LCD. Teman-teman, ini mereknya apa ya? Saya lupa kemarin. Ini mereknya LG tapi masih LCD ya teman-teman. Untuk kerusakannya yaitu gambarnya itu masih normal, terus suaranya juga masih ada. Akan tetapi waktu dinyalakan itu sempat nyala 10 detik kalau nggak salah ya, sempat nyala 10 detik, lalu gambarnya kata pemiliknya tuh lap 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 lap. Nah seperti itu ya. Setelah saya tes ternyata backlight atau neon pada LCD ini ternyata kedip-kedip ya teman-teman, jadi lap 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 lap. Nah seperti itu kalau bahasa Jawanya itu kedip-kedip, mekan mati nyala mati ya teman-teman. Oke, di sini sudah saya bongkar. Nah, di sini sudah saya lakukan pemodifan ya teman-teman, tapi belum sempat saya pasang ke bodi TV LCD-nya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang cara memodifikasi lampu LCD, lampu backlight LCD diganti dengan lampu LED. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan untuk LCD-nya atau neonnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk neonnya ini menggunakan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di sini untuk layarnya ya teman-teman, ini 32 inch. Ini ada beberapa biji, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 neon. Oke teman-teman, di sini saya ganti menggunakan lampu atau menggunakan backlight LED. Kita coba lihat dulu. Nah, di situ saya ganti dengan seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk backlight ini saya gunakan ukuran tegangan yang 6 volt ya teman-teman. Ukuran yang 6 volt. Nah, jadi ini tegangan per biji LED-nya itu bukan 3 volt akan tetapi 6 volt ya teman-teman. Nah, kenapa saya memilih ukuran tegangan backlight 6 volt? Supaya lebih ringan ya teman-teman untuk arusnya. Oke, di sini teman-teman sudah berhasil saya memodifikasi suplai backlight ya, tegangan suplai backlightnya. Oke teman-teman, yang pertama ada beberapa komponen ya teman-teman. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan kiprok. Ini bekas power supply televisi tabung ya, di mesin televisi tabung. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini ada kiprok. Terus di sini warna kuning adalah C-milar atau kapasitor. Ini ukurannya besar ya teman-teman. Ukurannya 250 VDC, terus untuk mikronya dikasih 224, pokoknya yang besar ya untuk mikronya. Dan di sini teman-teman ada kotak kecil, di sini ada rangkaian atau ada komponen relay. Di sini saya menggunakan relay 12 VDC ya teman-teman, 12 volt. Nah, terus di sini saya menggunakan trafo. Nah, teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan trafo di sini? Untuk menurunkan tegangan ya, teman-teman. Nah, oke. Untuk komponen-komponen hanya itu yang saya gunakan untuk menyuplai backlight 6 volt, teman-teman. Untuk penyambungan backlight itu sama seperti pada umumnya, yaitu di seri ya, untuk penyambungan backlight di seri. Yang pertama saya akan memperlihatkan untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini dari PLN, dari listrik PLN itu masuk dulu di trafo. Di sini untuk trafonya itu satu lilitan atau satu gulungan ya teman-teman. Nah, seperti ini, hanya satu gulungan, tidak menggunakan CT. Kalau menggunakan CT kan ada dua gulungan, sekunder dan primer. Di sini saya menggunakan hanya primernya saja ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk trafo saya menggunakan 2 ampere. Terus di sini untuk total gulungan 2000 gulungan ya, atau 2000 lilitan. Terus di sini saya ambil 1200 berapa kemarinnya, 1346 kalau salah. Oke teman-teman, di sini ada 1300 gulungan ya. Oke, dari sini 0, ini 0. Terus kita lilit.
sebanyak 1300 gulungan, 1346 ya. 1346. Terus kita gulung lagi. Di sini 2000. Jadi 0 di sini sampai 2000 ya, teman-teman. Di sini 2000. Nah. Oke, jadi 0 sampai 2000. Terus di sini saya ambil lilitan 1346 ya, teman-teman. Nah, di sini ketemu tegangan 160-an ya, 160 VAC ya, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh ketemu tegangan 160 VAC. Nah, jadi kalau listrik ini langsung diarahkan ke sini, langsung diarahkan ke kiprok atau ke relaynya, itu ternyata kemarin saya mendapati tegangan 205 VDC ya, teman-teman. VDC itu untuk outputnya VDC ya, teman-teman. Nah, di situ untuk lampu backlightnya itu ternyata sangat panas sekali ya, teman-teman. Nah, jadi sangat amat panas sekali. Tegangan berada di 205 VDC. Nah, setelah saya turunkan menggunakan trafo, di sini saya lewatkan trafo, terus masuk ke relay, masuk ke kiprok, terus di outputnya kiprok di tegangan positifnya itu keluar 160-an VDC ya. Kalau sudah melewati kiprok ini sudah DC volt. Kalau sebelum masuk ke kiprok, nah kalau di sini itu tegangannya VAC ya, masih VAC. Ini tegangan tinggi, harus hati-hati ya, teman-teman. Sangat berbahaya karena kan kalau kena tangan, kalau tembaganya itu kena tangan bisa kesetrum ya, teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasi panas, nah dikarenakan di sini tegangannya sangat tinggi 205 VDC, saya turunkan menggunakan trafo ya, teman-teman. Nah, untuk backlight ya, teman-teman. Sekarang untuk backlight saya menggunakan 6 volt ya, teman-teman. Jadi satu biji itu 6 volt. Nah, di sini saya butuhkan itu backlightnya ada 12 biji, satu baris itu ada 12 biji ya. Satu baris ada 12 biji. Saya menggunakan 3 baris. Ya, jadi 3 kali 12 36 ya, teman-teman. Nah, 36 dikali 6. Nah, di sini 36 biji dikali tegangan ya, dikali tegangan 6 volt. Nah, di situ tertera 216 volt ya. Dan ternyata setelah saya kasih tegangan di 220 VAC, langsung saya kiprok, ternyata keluar tegangan 205 VDC. Itu ternyata di backlightnya itu sangat panas sekali ya, teman-teman. Sangat panas sekali. Itu saya hanya menancapkan 2 menit, itu sangat panas sekali. Jadi kalau per bijinya itu 6 volt, terus sebanyak 36 biji, itu ternyata kalau dikasih 205 VDC panas ya, teman-teman, untuk backlightnya. Lalu saya turunkan tegangannya, itu karena tegangannya terlalu tinggi ya, teman-teman. Saya turunkan menggunakan trafo seperti ini, dan alhamdulillahnya muncul tegangan 163 volt kalau nggak salah ya, 163 volt VDC untuk menyuplai 36 biji backlight ukuran 6 volt. Alhamdulillah dingin ya, teman-teman. Untuk lampu backlightnya, untuk untuk aluminium backlightnya itu alhamdulillah nggak terlalu panas ya, dingin lah, bisa dikatakan dingin ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, di sini saya lanjut lagi untuk rangkaian relay atau komponen relay ya, teman-teman, pada di sini. Oke, teman-teman, di sini ada relay, saya sarankan pakai yang 12 VDC. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Untuk di sini saya menggunakan saklar. Nah, saklar bukan. Di sini saya menggunakan transistor. Nah, transistor ini sebagai saklar ya, teman-teman. Untuk transistornya bertipe C, bisa C945, C1815 atau TIP41 atau TIP31 ya, teman-teman. Bisa menggunakan seperti itu. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya, teman-teman. Untuk relay posisi lilitan, nah seperti ini saya gambar lilitan. Untuk posisi lilitan itu yang ujungnya dikasih tegangan 12 VDC. Nah, di sini saya ambilkan yang tegangan 12 VDC ya, teman-teman. Dari sini ada tegangan 12 VDC.
Nah, di sini ada tegangan 12 volt. Saya kasih ke sini. Nah, untuk ujungnya relay yang ada kumparan di sini disambung dengan kolektor. Nah, untuk emitornya dikasih ke ground langsung, ke ground ya teman-teman. Untuk basisnya, basis transistor kita kasih R10 kilo ya. Nah, saya saranin pakai 10 kilo. Ini disambung di mana Mas? Ini disambung di BL on ya teman-teman. Nah, di sini ada BL on atau on off ya teman-teman. Ya, jadi ini waktu ditancepin ke listrik itu lampunya tidak langsung menyala ya teman-teman. Nah, jadi ketika ditancepin ke listrik, lalu kalau di remote on atau di tombol power on, nah di seperti ini itu dia langsung nyala ya teman-teman. Di sini untuk sinyal ya, di sini saya namakan sebagai sinyal tegangan ya teman-teman. Nah, jadi kalau di sini kealiran tegangan dari BL on, nah di sini kolektornya itu muncul tegangan ya teman-teman. Di sini muncul tegangan, lalu kumparan ini aktif, lalu kumparan ini ada tegangan atau kumparan ini aktif, mengonkan saklar yang berada di relay di sini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya hanya berbagi sedikit pengalaman saya pribadi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan tes, saya akan cek tegangan pakai menggunakan AVO digital ya teman-teman. Di sini skalanya 200 VDC. Oke teman-teman, sebelum ditancapin ke listrik kita pastikan dulu tidak ada yang konslet untuk ininya. Oke, di sini kabel negatif pada AVO digital sudah saya pasang di kaki negatif kiprok ya teman-teman. Nah, di sini di kaki negatif kiprok. Nah, untuk yang kabel merah pada AVO digital kita nanti kasihkan ke kaki positif pada kiprok ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita tancapin dulu ke listrik. Kita harus hati-hati dengan trafo ini karena trafo ini tegangannya sangat tinggi ya teman-teman. Oke, kita tancapin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat untuk lampu indikator sudah menyala merah ya teman-teman. Nah, di sini untuk lampu indikator sudah menyala merah, akan tetapi lampu backlight masih tetap masih tetap belum nyala. Soalnya belum dipencet tombol on. Kita pencet dulu untuk tombol on-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk lampu indikator sudah berkedip-kedip warna biru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lampu backlight-nya sudah menyala ya teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat dulu untuk lampu backlight-nya sudah menyala. Oke, kita tinggal cek tegangan teman-teman. Kita tinggal cek tegangan. Di sini harus hati-hati ya teman-teman. Harus ekstra hati-hati karena tegangan sangat tinggi. Nah, di sini ternyata tertera tegangan 164 VDC ya. Di sini tegangan sangat tinggi teman-teman. Nah, di sini tegangannya 164 VDC teman-teman. Oke, saya lepas dulu. Oke, kita lihat dulu untuk nyalanya cukup terang ya teman-teman. Nah, oke, kita lepas dulu teman-teman. Oke, kita tombol off, nanti lampu backlight-nya juga ikut off. Nah, seperti itu. Kita cabut dulu. Lampu indikator masih menyala. Ini efek dari elko ya, elko yang masih menyimpan tegangan teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kalau tanpa trafo, nah di sini kalau di sini tanpa trafo dari masuk dari listrik PLN terus masuk ke kiprok ke relay, itu tegangannya kemarin saya tes itu 205 VDC dan itu lampu backlight-nya nyala sangat terang ya teman-teman. Akan tetapi nyala sangat terang, untuk bodi lampu backlight di aluminiumnya itu ternyata sangat panas. Ditancepin 2 menit ya, itu
kalau panas seperti itu nggak awet ya teman-teman, bisa menyebabkan kebakar, bisa jadi ya, bisa ya teman-teman, karena sangat panas sekali. Nah oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Ini untuk apa ya, untuk cara saya memodifikasi suplai tegangan pada backlight yang ukurannya itu 6 volt ya teman-teman per bijinya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Saya hanya sedikit berbagi pengalaman saya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan ini untuk catatan saya juga, supaya nanti kalau ada kerusakan seperti ini biar bisa ya teman-teman untuk melihat video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.